ramah sekolah. Teruntuk Bapak Polisi, pengaman negara, tentang semua perihalmu yang tak lepas dari pro dan kontra. Pengamanan, keselamatan, serta penindak keadilan menjadi pokok utama bakti pada bumi pertiwi. Di era seperti sekarang ini, polisi bertransformasi menjadi polisi ramah sekolah, memberikan wawasan pada pemuda yang siap menyongsong hari dengan cerah. LBB merupakan satu dari banyaknya cara tentang seorang abdi negara yang berbagi cipta rasa demi mencetak generasi yang mulia. Salam hormat kami teruntuk Bapak Polisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grisa, kembali lagi bersama saya Mustika selaku siswa SMK PGRI 1 Ngawi dari kelas 11 Perhotelan. Nah, hari ini merupakan acara podcasting bersama Bapak Polisi yang kemudian juga beliau ini ikut membimbing dalam kegiatan MPLS hari ketiga di SMK PGRI 1 Ngawi. Mungkin kepada Bapak Agus boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalan nama saya Agus Muryono, pangkat Ibda NRP 7208 jabatan sehari-hari sebagai Kanit Bintimsos Satbimas Polres. Nah, mengawali percakapan hari ini kan dari 2 hari yang lalu Pak ya, dari 1 hari yang lalu kemarin. Kemarin itu udah ada polisi yang ikut turun ke lapangan membimbing LBB atau latihan baris berbaris. Nah, sebelumnya apakah kegiatan seperti ini pernah dilakukan di sekolah yang lain atau justru baru pertama kali begitu? Jadi begini Mbak ya, perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan seperti ini yang dilaksanakan di desa baru pertama kali ini. Namun sebelumnya dari pihak sekolah yang lain di Kabupaten Ngawi hanya meminta untuk menjadi narasumber tentang narkoba dan tertib laut. Jadi baru sekali ini kita laksanakan kegiatan PBB untuk desa Kabupaten Ngawi. Terus setelah mengajar atau membimbing 2 hari kegiatan LBB di sini, mungkin Bapak melihat adanya potensi-potensi unggul gitu yang bisa diolah ke depannya. Memang betul sekali Mbak, memang di desa ini memang luar biasa. Yang pertama dari sisi gedung aja sudah baik, apalagi siswanya saya lihat ada sekitar 700, memang luar biasa. Dan selama kegiatan berlangsung dari adik-adik ini memang sangat berpotensi sekali untuk menjadi siswa yang baik dan selalu mengikuti apa yang menjadi instruksi daripada kami dari Satbimas Polres dalam membimbing untuk PBB-nya. Terus dalam melatih LBB ini apakah ada kendala gitu yang membuat kayak wah ini anaknya agak sulit diatur atau gimana gitu? Menemukan seperti itu nggak Pak? Ya memang ya, namanya kita siswa kan tidak sama karakternya, tidak sama perilakunya. Namun demikian kita akan berusaha keras untuk menyamakan satu persepsi supaya satu dengan yang lain itu tetap satu persepsi, satu irama agar semuanya bisa berjalan dengan baik mengikuti instruksi daripada pembina yang berada di lapangan. Terus untuk mungkin kedisiplinan sendiri atau potensi-potensi unggul yang ada dari peserta MPLS SMK PGRI 1 Ngawi ini bisa dikasih rating Pak. Mungkin kayak kedisiplinannya itu ratingnya tuh 1 sampai 10 itu dikasih berapa sama Bapak? Kalau melihat secara langsung kita jujur ya memang secara umum saya memandang semua bagus. Namun demikian pengamatan saya dari saat hari pertama sampai sekarang kita beri ranking nomor 2. Wah, bagus. Bagus. Termasuk potensi-potensi unggul ya Pak ya? Betul sekali ya. Terus mungkin apakah ada rencana untuk kembali melatih latihan baris berbaris di SMK PGRI 1 Ngawi untuk tahun-tahun ke depannya gitu? Ya kalau kita memang masih dibutuhkan, dalam arti dibutuhkan itu masih kita jalin kerjasama dengan sekolahan kita pasti Pak, karena kita di fungsi Bimas itu bimbingan masyarakat, selalu memberikan himbauan kesusahan kepada masyarakat bila mana dibutuhkan pasti kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadikan masyarakat menjadi baik gitu Pak. Terus untuk dari kemarin Pak, ada berapa anggota polisi yang ikut turun tangan di SMK PGRI 1 Ngawi untuk melatih LBB ini?
Yang jelas kita mendapat perintah yang pertama dari pimpinan saya, juga dari permintaan dari pihak Grisa, kita terjunkan ada 10 personil 10 personil. yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai terlibat dan dibantu dengan rekan kami dari Kaurus itu Pak Ida Ambar, dan dibantu dengan 8 orang anggota Satbimas maupun dari Sabara. Berarti secara keseluruhan ada 18 anggota. Ada 10 Jadi 10 anggota ini menghandle 700 siswa yang dari kemarin-kemarin kan ini kayak baru adaptasi baru ya Pak ya setelah adanya COVID. Terus langsung menghandle 700 dan berjalan sangat lancar, ini merupakan sesuatu yang wah gitu hebat banget. Terus mungkin kalau apa ya Pak, cara mengatasi kan tadi yang seperti Bapak bilang ya, setiap karakter anak itu nggak sama, persepsinya juga nggak sama. Cara mengatasi hal-hal yang seperti itu bagaimana? Apakah ada bimbingan khusus atau mungkin hal-hal yang lain? Yang jelas begini Mbak ya, yang jelas perlu kami sampaikan, memang kita membina anak dalam usia seperti ini memang harus perlu proses. Namun demikian, greget saya sebagai Satbimas Porongawi tetap harus bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik kita agar bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, satu irama, satu persepsi. Bagi yang ada misalkan ada kekurangan apapun, nanti akan segera menyesuaikan dengan kita metode satu bahasa, satu irama, satu perintah, semua akan diikuti dengan baik. Jadi tetap ada pengarahan ke depannya. Betul gitu sekali. Ya, Pak, ya? Terus kemudian mungkin menanggapi masalah-masalah kenakalan remaja pada saat ini yang tentunya tidak jauh dari perbincangan seputar polisi ramah sekolah ya. Namanya sekolah kan ada anak-anak, ada siswa-siswi di sana. Mereka di sekolah terlihat ya baik, menaati peraturan dan lain sebagainya, tapi di luar ternyata ada yang rokok, pergaulan bebas, minum minuman keras, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang seperti tadi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Jadi begini Mbak, memang sekarang program salah satu Bimas itu adalah memberikan sosialisasi, memberikan himbauan, memberikan kepada anak-anak didik saat di sekolah menjadi narasumber. Kita lakukan untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, bahaya merokok ataupun dampaknya daripada minuman keras, dan itu nanti akan kita sampaikan agar hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan merugikan diri sendiri, keluarga maupun sekolah. Dan bagi anak-anak yang mungkin di luar sekolah melakukan itu, otomatis kita akan selalu koordinasi dengan orang tua agar pengawasannya selalu dijaga agar saat di sekolah menjadi tanggung jawab guru dan di luar sekolah menjadi tanggung jawab orang tua. Terus untuk sosialisasi sendiri tadi, apakah dilakukan survei ke satu sekolah begitu atau bagaimana? Yang jelas pengalaman saya seperti ini Mbak, pernah kita diminta dari pihak sekolah itu untuk memberikan materi tentang kenakalan remaja dan bullying saat itu terjadi mungkin di salah satu sekolah. Namun demikian setelah kita lakukan pembinaan khusus, itu anak-anak mengetahui bahwa saat merasa di sekolah tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita harus bekerja sama yang baik agar tidak terjadi kenakalan remaja di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah maupun tentang kejadian bullying. Jadi begitu teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti dari SMP naik ke SMA atau SMK, jangan takut karena kita punya Bapak polisi yang selalu melindungi kita terutama dari hal-hal yang menyangkut bullying ya Pak ya. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu di Grisa ini juga sudah menyatakan deklarasi anti bullying. Waktu itu namanya kita bikin nama PAB begitu. Kebetulan saya lupa itu kepanjangannya apa. Yang jelas itu Grisa itu sudah menolak dengan keras adanya kegiatan bullying. Dan beberapa waktu yang lalu di Grisa ini juga sudah mengadakan deklarasi anti narkoba. Kebetulan besok itu rencana juga ada ini Pak, kegiatan ke pendopo katanya. Nah di situ nanti ada juga semacam sosialisasi narkoba. Nah apakah nanti Bapak juga terlibat juga dalam acara tersebut? Ya jelas begini Mbak, kalau kita sebagai Satbimas kemanapun kita bisa, karena tugas kita Bimas kan kalau istilahnya orang umum, Bimas itu bimbingan masuk surga Mbak. Selalu mengajak kebaikan kepada masyarakat agar yang tidak baik menjadi baik. Tentunya insya Allah kami akan datang untuk mendampingi beliau menjadi narasumber agar juga bisa mengawasi adik-adik
supaya fokus untuk mengikuti kegiatan pembinaan tersebut dengan baik dari awal sampai akhir. Baik. Baik, mungkin apa ya Pak ya, ini yang saya tanya-tanyakan sudah cukup terjawab semua. Ya. Terus saya ucapkan sama Pak Agus karena sudah bersedia mendampingi MPLS di SMK PGRI 1 Ngawi Ya. dari kemarin, hari ini, terus masih ada besok-besok lagi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ya. Agus. Ya baik, namun sebelum diakhiri Mbak, saya berpesan kepada khususnya atau umumnya pelajar di Kabupaten Ngawi, yang jelas pesan saya cuma 2 jawaban. Narkoba no. Oh ya, narkoba no. No, narkoba no, prestasi yes. Yes. Baik, demikian Sobat Grisa, podcasting saya bersama Bapak Agus yang sudah bersedia untuk membimbing peserta MPLS di SMK PGRI 1 Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.